disabilitas adalah bukan satu entitas yang notabene hanya kemudian butuh hal-hal yang sifatnya karitatif, bantuan. Alhamdulillah sore ini saya sedang silaturahim ke Rumah Inklusif Kebumen. Dan surprise lah saya, banyak pencapaian-capaian yang notabene tentu saja menginspirasi saya sendiri yang nanti akan saya share, saya bagikan ke Wonosobo. Kebetulan saya memang dari Wonosobo. Nah, sementara pengalaman dari Wonosobo yang sampai sejauh ini kita lakukan, paling tidak ini juga sama-sama untuk saling belajar. Kita berharap sahabat-sahabat inklusi di Kebumen sekali lagi harus kemudian bangun ya semacam meneguhkan diri bahwa yang harus dipahami disabilitas adalah bukan satu entitas yang notabene hanya kemudian butuh hal-hal yang sifatnya karitatif, bantuan, dan ya mereka dalam posisi pasif begitu, bukan. Disabilitas pada akhirnya adalah juga entitas yang harus dipahami sebentuk entitas yang notabene punya inisiatif-inisiatif, gagasan, tindakan-tindakan yang notabene kemudian harus bareng-bareng kita apresiasi. Salah satunya adalah kemudian semacam membangun jejaring inisiatif bareng-bareng dengan sahabat-sahabat disabilitas. Satu contoh misal, bagaimana kemudian inisiatif teman-teman disabilitas di Wonosobo kemudian paling tidak bisa diakomodir dalam hal misal. Ada pengalaman teman disabilitas di Wonosobo ketika mau beribadah sholat jamaah di salah satu masjid, kebetulan di kampung saya di Masjid Al-Mansur Kauman, dia mengalami kesulitan ketika kepingin wudhu. Karena apa? Tempat untuk berwudu biasanya kan di satu masjid itu tempat wudu itu ada untuk cuci kakinya. Itu pakai ya apa istilahnya ya batangan-batangan besi yang notabene itu tidak memungkinkan sahabat disabilitas untuk kruknya, untuk apa istilahnya untuk masuk ke tempat berwudu karena akan berpotensi terpeleset, berpotensi kroknya masuk di sela-sela itu, tempat-tempat wudhu untuk kaki itu tadi. Sehingga teman disabilitas itu mengurungkan niat untuk sholat jamaah karena persoalan tidak ada tempat untuk berwudhu. Nah, persoalan itu yang kemudian disampaikan ke pihak takmir, ke Pak Kiai, dan salah satunya juga ke pemangku kebijakan di Wonosobo. Dan alhamdulillah ya aduan atau sharing itu kemudian diakomodir, diperhatikan. Dan sekarang Masjid Kauman, Masjid Al-Mansur Kauman itu sedang mulai dibangun tempat wudhu yang ramah difabel. Dan itu yang kemudian juga diikuti oleh beberapa tempat ibadah yang ada di Wonosobo. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian teman-teman di Fabel di Wonosobo juga ikut aktif mendorong kesadaran untuk ya semacam literasi digital. Karena hari-hari ini kita tahu ada banyak problem itu tadi soal medsos, berita hoax, baik soal kesehatan, soal COVID, soal vaksinasi, kemudian soal finansial, istilahnya iming-iming bantuan uang atau apa. Kemudian belum lagi hal-hal yang sifatnya pelintiran, framing, dan sebagainya. Nah, teman-teman difabel kemudian berinisiatif menggandeng kami dari teman-teman masyarakat anti fitnah Indonesia untuk bareng-bareng, ayolah kami teman-teman difabel juga pengen belajar soal bagaimana sih mengidentifikasi satu berita ini hoax atau bukan, ini pelintiran atau bukan. Lantas bagaimana kami harus lebih kritis dalam konteks dunia digital. Nah, hal-hal itulah yang kemudian patut kita apresiasi bagaimana teman-teman difabel di Wonosobo juga kemudian dalam posisi setara, tidak lagi dalam posisi bahwa mereka menjadi
warga nomor 2 bahkan nomor kesekian. Tidak ada lagi soal itu. Nah, kami selalu akan melibatkan mereka ketika kami berembuk soal visi Wonosobo, soal inian, kami selalu melibatkan mereka. Jadi mereka pun juga punya apa istilahnya, punya tanggung jawab untuk untuk bersama-sama membayangkan Wonosobo ke depan itu kayak apa. Itu sih catatannya. Kita berharap teman-teman pegiat dan mereka yang peduli pada dunia inklusi, saya kira ini bisa ya bareng-bareng dimulai juga di Kebumen.